Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Jakarta. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Gambir dan pada perjalanan kali ini saya akan menuju ke kota Yogyakarta. Naik salah satu kereta api tambahan yang bisa dibilang kereta musiman dan spesialnya lagi saya akan mencoba salah satu kelas yang menjadi cikal bakal kereta luxury, yaitu kereta kelas Imperial. Nah, gimana untuk perjalanan kali ini naik kereta api tambahan dari Gambir ke Yogyakarta di kelas Imperial? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Kurang lebih seperti ini ya untuk suasana di depan stasiun Gambir pada hari ini, tanggal 4 Januari 2026. Udah lumayan banyak orang berdatangan karena ini adalah hari Minggu, hari terakhir kereta api tambahan berjalan. Ini adalah hall selatan khusus untuk keberangkatan penumpang dengan fitur face recognition ya. Kalau teman-teman mau boarding secara manual harus ke pintu utara, jalan ke sana kurang lebih sekitar 200 meter. Sekarang ini di dalam stasiun Gambir udah rame banget sama penumpang ya teman-teman. Nah, fasilitas di stasiun Gambir juga lengkap. Banyak sekali tenan penjual makanan, ada juga minimarket dan lain-lain. Bahkan di atas itu ada shower locker ya, dan hotel transit juga. Check-in itu lebih mudah dengan fitur face recognition. Teman-teman tinggal scan wajah, bisa langsung masuk ya. Berhubung saya sekarang naiknya kereta kelas Imperial, jadi bisa mengakses luxury lounge yang ada di lantai 2. Luxury lounge itu ada di dua sisi ya teman-teman, ada di sisi kanan dekat peron 1, 2 dan juga ada di sisi kiri dekat peron 3 dan juga 4. Permisi Mbak, tambahan. Ya, makasih. Oke, makasih ya. Apabila teman-teman naik kereta api di atas kelas eksekutif seperti kereta Priority, Imperial, lalu kereta panoramik, luxury, dan juga kereta kelas compartment suites, teman-teman bisa mengakses ruang tunggu ini secara gratis. Di ruang tunggu luxury ini ada beberapa hidangan ya yang bisa kita nikmati, seperti ada pastry, ada gorengan, ada juga beberapa cemilan, kopi, minuman, dan lain-lain. Yang ada di jalur nomor 2 ini adalah kereta api Papandayan dari stasiun Gambir tujuan ke stasiun Garut. Biasanya kalau saya naik kereta api Papandayan di stasiun Gambir itu masuk di jalur 1 ya. Tapi sekarang yang di jalur 1 kereta tambahan yang saya naiki. Sekarang ini saya bakal duduk di kereta Imperial 2 ya. Dan ternyata di belakang Imperial tuh ada pembangkit teman-teman. Nah ini nih, kereta tambahan GMR YK. Pagi, Mbak ini tiketnya. Imperial 2 nomornya 1C. Oke, makasih ya. Yuk kita masuk dulu ke dalam kereta. Nomor 1. Dapat paling belakang, alhamdulillah. Wow. Imperial 2? Ya, nomor 1 ya di sini. Lokomotif dari kereta api tambahan baru dilansir ya teman-teman. Jadi rangkaiannya itu masuk dari arah Depo Cipinang. Yang baru saja masuk di jalur nomor 4 ini adalah kereta api Manahan. Manahan itu dulunya merupakan kereta api
Argo Dwi Pangga dan juga Argo Lawu tambahan ya teman-teman. Sekarang udah jalan reguler dan memiliki nama sendiri. Kalau Manahan bawanya kereta Priority, satu kelas di bawah Imperial ya. Lokomotif dinas yang bertugas menarik rangkaian kereta api tambahan hari ini adalah CC206 1320. Lokomotif CC206 yang mulai berdinas di tahun 2013 urutan ke-20 dan Depo Induk Purwokerto. Lokomotif CC206 ini memiliki 2 kabin ruangan sehingga bisa dioperasikan di salah satu kabin oleh masinis ya. Yang masuk di jalur nomor 3 itu merupakan rangkaian dari kereta api Purwojaya tambahan ya. Purwojaya itu sekarang ada 3 perjalanan di waktu pagi, siang, dan juga di waktu malam hari teman-teman. Jadi frekuensinya sekarang makin banyak ya. Untuk susunan rangkaian dari kereta api tambahan GMRYK hari ini, mulai paling depan ada lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta eksekutif 1, 2, 3, 4, di belakang kereta eksekutif 4 ada kereta makan, dan di belakang kereta makan ada kereta eksekutif 5, 6, 7, 8, lalu di belakang kereta eksekutif 8 ada kereta Imperial 1, Imperial 2, dan yang terakhir kereta pembangkit ya. Semarang Tower Destination, West Jatinegara, Bekasi, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Batang, dan Semarang Tower Station. Tadi ada kereta api yang masuk ya di jalur nomor 4, kereta api Argo Muria. Jadi rame banget pagi hari ini di masa angkutan Nataru. Jalur 4 ada Argo Muria, jalur 3 Purwojaya, jalur 1 ada kereta tambahan yang saya naiki. Wow, cuma ada 1 jalur untuk lalu lintas KRL. Eksekutif 9, kepada seluruh penumpang, kereta api Argo Muria, tujuan akhir, stasiun Semarang Tawang, jalur 4. Periksa tiket dan teliti kembali barang bawaan Anda. Selamat menikmati. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Perjalanan saya dengan kereta Imperial 2 hari ini menggunakan armada K108213 JAKK. Kereta kelas eksekutif tidak berpenggerak, mulai berdinas di tahun 1982 dan urutan ke-13 kepemilikan Depo Jakarta Kota. Nah, BK-nya ini berat kosong 35.500 kg atau 35,5 ton dan mulai dinasnya di tanggal 31 bulan 8 1982. Dulunya kereta kelas Imperial ini merupakan kereta kelas bisnis rasanya. Kalau enggak kereta kelas eksekutif biasa yang dimodifikasi di Balayasa Manggarai. Bisa dibilang ini adalah kereta luxury sejak dulu sebelum ada luxury yang sekarang ya. Ada kereta yang baru masuk di jalur nomor 2, ini adalah kereta api Batavia dari stasiun Solo Balapan menuju ke stasiun Gambir. Nanti bakal berangkat lagi Batavia itu jam 9.35 ya. Ada waktu istirahat 2,5 jam. Sekarang saya mau telusuri dulu ya dari kereta Imperial ini. Begitu masuk udah langsung adem teman-teman. Pintunya berlapis-lapis. Ada pintu 1, pintu 2,
Di sana juga ada pintu lagi ya. Lalu di sini ada ruang operator dan juga ada toilet. Lanjut ke bagian dalam. Di sini ada mini pantry untuk petugas menyiapkan hidangan, ada juga meja dan kursi untuk menikmati cemilan. Terdapat 2 cemilan di sini dan juga ada tempatnya ya. Nah, itu di jalur 4 kereta api Argo Muria akan berangkat sekitar 10 menit ke depan ya. Nanti keretanya yang saya naiki bakal ini lagi ada announcer, tapi announcernya kecil banget teman-teman. Tepat sesuai dengan schedule pukul 7:10 waktu Indonesia Barat, kereta api tambahan GMRYK yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Jakarta Gambir. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota tujuan stasiun Tugu Yogyakarta dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Yang saya cek untuk perjalanan hari ini, tiket kereta api tambahan di kelas Imperial sudah habis terjual ya, baik di Imperial 1 dan juga di Imperial 2. Namun keberangkatan dari Gambir masih cukup lengang, masih banyak kursi yang belum terisi. Kereta ini juga akan berhenti di stasiun Bekasi, stasiun Karawang, stasiun Haurgelis, Cirebon. Terus kalau dari Cirebon ke sananya lumayan cepat ya, akan berhenti lagi di Purwokerto, Kroya, Kutoarjo, langsung ke Jogja. Pemberhentiannya memang sedikit sih, nggak terlalu banyak hitungannya. Cuma nanti juga bakal ada momen disusul sama kereta api Argo Muria di stasiun Karawang kalau nggak salah. Dan juga disusul kereta api Taksaka di stasiun Haurgelis. Nah, kita nikmati perjalanan naik kereta Imperial. Dan yang saya suka, kereta Imperial ini masih menyediakan bantal ya teman-teman. Beda, tidak seperti di kereta kelas luxury. Ini adalah stasiun Manggarai, salah satu stasiun tersibuk, terutama untuk perjalanan komuter lain. Karena di stasiun ini stasiun transit, ada perjalanan menuju ke arah Bogor, lalu ke arah Jatinegara, ke arah Tanah Abang, dan juga ada perjalanan kereta bandara ya. Nah, di stasiun Manggarai itu jalurnya banyak ya. Bahkan ada juga jalur layang seperti di stasiun Gambir. Ternyata berhenti di stasiun Jatinegara dan ada juga penumpang naik teman-teman. Saya kira awalnya nggak berhenti Jatinegara ya. Sudah berangkat kembali dari stasiun Jatinegara dan barusan itu dibagikan servis snack ya. Snack ini hanya dikasih 1 kali selama di perjalanan dan disiapkan atau bekerja sama dengan Rokue. Kita buka dulu ya. Wow. Sekarang snacknya makin bagus ya teman-teman. Walaupun isiannya lebih sedikit, tapi menurut saya ini proper, bagus banget. Selain snack, dikasih juga 1 botol air mineral ukuran kecil dan ada hydro koko sebagai welcome drink ya teman-teman. Di jalur Jatinegara Bekasi ini sudah ada 2 set double track teman-teman. Jadi memungkinkan untuk 2 kereta api
berjalan bersamaan ke arah yang sama. Ada KRL masuk teman-teman. Nah sekarang ini jam 7:39, kereta api tambahan berhenti lagi di stasiun Bekasi. Cuman yang naik hari ini tidak begitu rame ya. Biasanya penumpang yang naik Bekasi itu rame banget teman-teman. Ini adalah stasiun Cikarang sebagai stasiun terminus untuk perjalanan KRL komuter lain. Jadi setelah dari Cikarang menuju ke arah Karawang, Cikampek, kereta lokalnya sudah menggunakan kereta Walahar ya teman-teman yang ditarik lokomotif. Jadi KA tambahan GMRYK, namanya aja udah tambahan, berarti ini adalah salah satu kereta api musiman yang hanya dijalankan di waktu tertentu saja, seperti libur panjang Nataru kali ini ataupun juga libur Lebaran. Nah, kereta api tambahan GMRYK itu tuh ada dua teman-teman. Yang pertama adalah keberangkatan pagi dari Gambir sekitar jam 5:20 waktu Indonesia Barat, dan juga ada kereta api tambahan GMRYK dengan keberangkatan pukul 7:10 waktu Indonesia Barat. Saat ini saya naiknya di kereta api tambahan keberangkatan jam 7 pagi dari Gambir. Dalam satu rangkaian terdapat dua kelas layanan, ada kereta kelas eksekutif dengan armada stainless steel generasi pertama tahun 2018 dan harga tiketnya di kisaran Rp580.000. Yang kedua, ada kereta kelas imperial atau kereta wisata yang notabene salah satu kereta mewah di Indonesia dengan harga tiket Rp650.000. Dari harga tiket kelas eksekutif dan imperial itu memiliki selisih yang tidak begitu jauh, hanya sekitar 70 ribuan. Jadi menurut saya pribadi, kereta api tambahan di kelas imperial ini terkesan worth it banget. Selama di perjalanan juga nanti kereta ini akan menempuh waktu sekitar 7 jam lebih 32 menit. Memang dari segi pemberhentian tidak terlalu banyak, tapi untuk kecepatan operasional di kereta api tambahan keberangkatan jam 7 pagi ini masih ada di angka 100 km per jam teman-teman. Diperkirakan nanti akan tiba di stasiun Tugu Yogyakarta pada pukul 14:42 waktu Indonesia Barat. Jam keberangkatan dan ketibaannya juga menurut saya enak banget ya. Melintas langsung aja di angka 97 ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 08:25 ya. Kereta api tambahan yang saya naiki telah tiba di stasiun Cikampek. Perjalanan kereta api tambahan yang saya naiki di stasiun Cikampek ini akan berhenti cukup lama. Normalnya dari pukul 8:23 sampai dengan pukul 8:35, karena di sini jadwalnya disusul oleh kereta api Argo Muria. Walaupun Argo Muria kelasnya cuma full eksekutif, tidak membawa kereta wisata, tapi namanya kereta Argo Muria, kereta reguler, ditambah juga kereta yang bisa melaju di kecepatan 120 km per jam. Perbedaan selisih keberangkatan kereta api tambahan dengan kereta api Argo Muria itu nggak begitu lama ya teman-teman, cuma sekitaran 10 menitan doang. Jadi walaupun pemberhentiannya hampir sama dari Gambir, Jatinegara, Bekasi, tapi di Cikampek udah mulai kekejar dan harus dipersilahkan terlebih dahulu untuk melintas.
Stasiun Cikampek memiliki dua perpecahan jalur ya. Setelah berangkat dari Cikampek ini, kereta api tambahan akan berbelok ke kiri menuju arah Cirebon, dan ada juga percabangan lain ke arah kanan menuju ke lintas selatan, Bandung, sampai dengan Kroya. Tepat sesuai dengan schedule-nya ya, pukul 8:35. Sekarang sudah meninggalkan kembali stasiun Cikampek. Sekarang keretanya sudah mulai berbelok ke arah kiri ya, menuju arah Cirebon. Jalur yang di sana merupakan jalur menuju arah Bandung sampai dengan Kroya. Apabila kalian bosan duduk di tempat duduk masing-masing, bisa juga untuk nongkrong di sini ya, di mini pantry. Ada cemilan seperti keripik ubi dan juga ada apa ya ini, telur gabus kayaknya. Jadi bisa nangkring di sini. Kalau mau minum kopi juga bisa, minta aja ke masnya ya. Sekarang ini jam 8:48 ya. BLB di stasiun Pabuaran. Nggak tahu kenapa teman-teman, ada antrian mungkin ya. PJL aja di depan belum ditutup. Harusnya di sini melintas langsung. Barusan kabarnya ada sedikit trouble di lokomotif, tapi udah aman dan nggak lama lagi harusnya udah bisa berangkat teman-teman. Cuman berhenti sekitar 5 menitan ya. 8:53 sudah berangkat lagi dari stasiun Pabuaran. Semoga lancar-lancar sampai ke tujuan. Pukul 9:04 ya. Belok di stasiun Pasir Bungur. Sinyal di depan udah hijau ya teman-teman. Dan di sini fix bakal disusul sama kereta api Taksaka sih. Secara jadwal kereta api tambahan ini harusnya disusul oleh kereta api Taksaka di stasiun Haurgelis ya. Tapi dikarenakan tadi ada sedikit trouble dan berhenti di stasiun Pabuaran, baru maju Pabuaran dikit, ini di Pasir Bungur udah harus belok lagi teman-teman. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9:11 udah berangkat lagi dari stasiun Pasir Bungur ya. Stasiun Pasir Bungur juga jadi salah satu tempat kuburan kereta ya teman-teman. Jadi untuk kereta-kereta yang sudah konservasi tidak digunakan lagi, disimpannya di sini. Entah nanti mau diapain. Bayangin besi ratusan ton coba disimpan di sini. Ribuan ton malah. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 9:32. Kereta api tambahan yang saya naiki telah tiba di stasiun Haurgelis, Kabupaten Indramayu ya teman-teman. Ada yang naik di depan beberapa orang tapi tidak banyak. Nah harusnya kereta api tambahan ini disusul oleh kereta api Taksaka di Haurgelis. Tapi karena tadi ada pergeseran penyusulan, harusnya berhenti di Haurgelis tidak terlalu lama. Cuma berhenti sebentar ya. Sekarang jam 9:34.
berangkat dari stasiun Haurgelis, namun ada keterlambatan sekitar 9 menit. Sekarang itu jam 9:39 ya, baru berangkat dari Haurgelis, terus dibagiin makan siang, tapi untuk saya pribadi request makannya nanti aja teman-teman, masih terlalu pagi ya. Sekarang sudah tiba di stasiun Cirebon pukul 10:28 ya, terlambat 3 menit. Ini ada kereta yang mau masuk teman-teman. Jadwal pemberhentian kereta api tambahan di stasiun Cirebon ini cuma 3 menit doang ya teman-teman. Harusnya udah berangkat lagi tadi pukul 10:28. Ada pengisian air di sini. Dan entah kenapa isinya lewat bawah ya. Tambahan YKGMR teman-teman. Pakai armada Argo Bromo Anggrek yang warna pink itu. Stiker jumbo. Bekas PLH bener. Iya. Tambahan yang dari arah Jogja menuju Jakarta bener-bener rame banget. Gokil. Sekarang ini kereta api tambahan yang saya naiki melintas langsung di stasiun Cirebon Perujakan. Kalau stasiun Cirebon tadi untuk pemberhentian kereta api yang kelasnya tinggi, tapi kalau untuk stasiun Cirebon Perujakan ini pemberhentian kereta-kereta full ekonomi dan juga kereta campuran ya. Tidak ada kereta full eksekutif yang berhenti di stasiun ini teman-teman. Dan setelah lepas Cirebon Perujakan juga ada percabangan jalur kereta api tambahan berbelok ke kanan menuju Purwokerto Kroya, serta yang lurus itu percabangan menuju arah Semarang sampai dengan Surabaya Pasar Turi. Untuk perjalanan dengan kereta kelas Imperial ini kita dapat juga 1 kali makanan berat ya, atau makan siang. Dan ini dia menu makan siang hari ini. Ada nasi, lalu ada ayam serundeng. Ini apa ya? Ini kayaknya kayak daun singkong, plus ada orek tempe, ditambah ada sambal juga. Dari tampilan dan porsi lumayan menarik, cukup banyak juga ya. Sekarang ini saya mau coba dulu ya menu makanannya. Dari ukuran ayam lumayan, nggak yang gede banget, tapi cukup banyak juga. Terus dikasih sambal bawang, sama ada orek tempe. Langsung dicampur-campur aja ya. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Untuk tempenya ini enak, tempe kering, crispy, rasanya asin dan juga ada sedikit manis. Terus untuk ayam serundengnya, bumbu ayam serundengnya juga enak, lebih ke asin dikit, gurihnya berasa banget.
serundengnya juga enak, ditambah ada ini nih, daun singkong. Daun singkongnya juga ada rasanya, perpaduan rasa yang enak sih. Cuman sambalnya ini lumayan pedas teman-teman. Di mini pantry ini ada cemilan juga, jadi bisa digunakan sebagai pengganti kerupuk. Mantap ya. Kurang lebih seperti ini ya untuk kereta api tambahan di kelas Imperial menggunakan armada kereta lawas, tapi ini adalah salah satu jenis kereta mewah di Indonesia saat ini. Untuk dari desain interiornya saya suka, kelihatan elegan dengan desain klasik berwarna kecoklatan, dan juga untuk tempat duduk hanya terdapat 20 kursi penumpang saja. Ada kursi yang dua-dua dan juga ada single seatnya banyak, seperti kereta kelas luxury ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman berangkat berdua bisa ambil kursi yang double, kalau sendirian bisa ambil yang single. Nah, di atas ini tuh ada sebuah rak bagasi untuk nyimpen barang-barang penumpang yang bagus juga, raknya tertutup ya. Jadi safety banget ketika kereta belok. Terus ada juga lampu baca di atas ini, menyala dengan normal. Di sini ada tirai yang bisa dibuka tutup. Lalu ada juga meja kecil untuk nyimpen barang-barang kecil dan lain-lain. Di bawahnya ada 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet beserta laptop. Dari segi legroom udah lega banget ya teman-teman. Tuh, bebas untuk selonjoran. Di sini ada kantong kecil untuk nyimpen barang-barang kecil juga. Lalu dapat bantal. Ada leg rest sebenarnya di sini, tapi leg restnya itu tidak kokoh macam kursi luxury. Ini salah satu minusnya teman-teman. Di bawah handrest juga terdapat sebuah meja kecil yang bisa digunakan untuk makan ataupun bekerja menggunakan laptop. Toiletnya bagus ya, klasik tapi berkelas juga teman-teman. Di sini ada cermin yang lumayan besar, lalu ada wastafel juga yang gede banget, tabung sabun, tempat tisu, colokan listrik, hand dryer, pewangi ruangan, klosetnya sudah kloset duduk. Di sini ada pegangan, lalu ada jet shower juga mengalir dengan normal. Lalu ada tombol flush dan ada tempat tisu lagi di sini. Bertemu dengan jalur percabangan dari arah Slawi dan juga dari arah Tegal ya teman-teman, di stasiun Krupuk. Dan ini adalah jalur dari arah Cirebon menuju ke arah Purwokerto. Sekarang ini masuk di stasiun Krupuk ya, dan memasuki wilayah Daop 5 Purwokerto.
Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 12:22. Sudah tiba di stasiun Purwokerto. Saya melihat ada satu sosok penampakan. Ada penampakan ini. Penumpang Imperial. Halo, Bapak. Imperial, sombong. Mana ada sombong? Penumpang Purwokerto rame. Rame yang naik 11. 11 orang. 11 orang yang naik dari Purwokerto. Imperial. Imperial. Gila. Purwokerto Jogja doang loh. Jadi besok kita trip. Insya Allah, insya Allah. Oh, jangan insya Allah. Jadi Kan belum beli tiket. ya, belum. Selamat datang Purwokerto. Nih petugas Sudah jadi musiman ya. giginya. Sudah ada apa namanya? Pegangan kursi, pegangan tangannya. Main Udah rapi ya. Ya, udah rapi. Sekarang berangkat dari stasiun Purwokerto pukul 12:26. Ada keterlambatan sekitar 3 menit ya teman-teman. Ini adalah kereta makan dari kereta api tambahan ya. Di kereta makan itu khusus untuk makan dan ada juga fasilitas musola teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau sholat bisa di sini ya. Oh ternyata kosong, dikirain ada orang. Sekarang waktu menunjukkan pukul 12:48. Sudah tiba di stasiun Kroya. Cukup banyak juga penumpang yang turun ya teman-teman. Nah, untuk stasiun Kroya ini adalah stasiun yang merupakan pertemuan jalur dari arah Cirebon Purwokerto dan juga dari arah Cikampek Bandung Kroya. Sehingga sekarang ini sudah memasuki jalur lintas selatan ya teman-teman. Sekarang ini kereta api tambahan sudah berangkat lagi dari stasiun Kroya. Nanti pemberhentian selanjutnya di stasiun Kutoarjo, dan dari Kutoarjo bablas langsung ke arah Yogyakarta. Memang untuk pemberhentian kereta api tambahan di Daup 1 cukup banyak ya, seperti stasiun Jatinegara, Bekasi, Cikampek. Lalu setelah stasiun Cirebon ke arah Yogyakarta, itu hanya berhenti di Purwokerto, Kroya, dan juga Kutoarjo saja.
Hitungannya untuk pemberhentian kereta api tambahan dengan nomor 7038 sedikit ya, tapi memang kecepatan operasionalnya masih terbatas di angka 100 km per jam saja. Bahkan apabila dibandingkan dengan kereta api lain yang berjalan di angka 110 km per jam, keberangkatan dari Pasar Senen, macam kereta api Fajar Utama Yogyakarta, lalu ada kereta api Gajah Wong, kereta tambahan Gambir Jogja ini masih lebih cepat sekitar setengah jam, walaupun kecepatan operasionalnya lebih ngebut Fajar Utama dan Gajah Wong ya. Sekarang ini melintas langsung di stasiun Sumpiyuk. Kecepatannya ada di angka 93 km per jam ya teman-teman. Dikala keseringannya naik kereta api dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam, berasa ngebut. Terus sekarang naik kereta di angka 90-an kayak pelan gitu ya. Padahal ya 90 km per jam hitungannya ngebut juga teman-teman. Papasan Argo Semeru. Sekarang waktu menunjukkan pukul 13:42. Sudah tiba di stasiun Kutoarjo, penghujung dari Daop 5 dan juga Kabupaten Purworejo. Udah 1 jam lagi nih bakal sampai di stasiun tujuan akhir Yogyakarta. Rasa-rasanya kalau udah nyampe Kutoarjo, Jogja udah dekat teman-teman. Dan juga untuk Kutoarjo siang hari ini lumayan panas ya, gerah banget berasa. Ini kereta api Sawung Galih persiapan berangkat ya teman-teman. Tadi itu kan dapat snack box ya teman-teman, tapi saya belum makan snack boxnya dan mau coba sekarang setelah lepas Kutoarjo. Kita coba ya, dimulai dari yang pertama. Ini ada kue sus. Bismillah. Isian dari kue susnya enak, tapi memang untuk bagian luarnya udah agak sedikit mengeras ya. Mantap. Lanjut yang kedua. Ini kayak ada pastry daging lagi ya teman-teman. Bismillah. Bener, beef pastry
Dan yang ini enak banget, bagus banget ya untuk snack boxnya hari ini. KAI Wisata ada upgrade lagi. Kalau terakhir saya naik kereta Priority itu dapat snack boxnya dari 21 Cafe, isinya roti sama popcorn. Sekarang isinya yang kayak gini, mantap sih. Sekarang ini perjalanan kereta api tambahan yang saya naiki sudah memasuki wilayah daerah istimewa Yogyakarta, barusan lewat di stasiun Wates. Kurang lebih selama setengah jam ke depan, kereta ini akan tiba di tujuan akhir stasiun Tugu Yogyakarta. Oleh karena itu saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, untuk kereta api tambahan YKGMR, itu merupakan salah satu kereta api musiman yang dijalankan di waktu tertentu saja ya. Dari mulai libur Nataru ataupun juga di libur Lebaran. Satu informasi penting nih, untuk kereta api tambahan yang saya naiki, jam keberangkatan pukul 7.10 waktu Indonesia Barat dari stasiun Gambir akan berjalan setiap hari selama di bulan Januari 2026. Sehingga untuk teman-teman yang mau naik kereta api tambahan ini dari arah Jakarta menuju ke Yogyakarta, bisa banget mencoba alternatif naik kereta api tambahan selama di bulan Januari saja ya. Dalam satu rangkaian terdapat 2 kelas layanan yang terdiri dari kereta kelas eksekutif menggunakan armada kereta stainless steel generasi pertama. Harga tiketnya di kisaran Rp580.000. Kadang juga untuk di hari weekday harga tiketnya Rp470.000 ya teman-teman. Yang kedua ada kereta kelas Imperial. Nah, untuk kereta Imperial ini selama bulan Januari dilepas, sehingga sekarang ini tanggal 4 Januari 2026 merupakan hari terakhir kereta api tambahan membawa kelas Imperial. Selanjutnya udah membawa full eksekutif saja teman-teman. Harga tiket kereta api tambahan di kelas Imperial ini seharga Rp650.000. Teman-teman itu udah dapat banyak sekali servis. Seperti yang pertama, di stasiun Jakarta Gambir bisa mengakses ruang tunggu eksklusif atau luxury lounge. Dan selama di perjalanan juga kalian akan mendapat 1 kali snack box, ada juga 1 kali makanan berat, dan teman-teman juga bisa nongkrong di mini pantry, ada cemilan seperti keripik. Nah, menurut saya pribadi dengan harga tiket Rp650.000 udah dapat banyak fasilitas. Itu tuh hitungannya worth it banget, dikarenakan apabila dibandingkan dengan harga tiket kereta kelas eksekutif, hari ini selisihnya cuma Rp70.000 dan mendapatkan servis yang sebanyak itu. Bahkan apabila dibandingkan dengan harga tiket kereta api Argo Dwi Pangga, Taksaka, Argo Lawu di kelas eksekutif, kereta api tambahan Imperial ini masih lebih murah. Itulah kenapa saya bilang kereta api tambahan Imperial ini worth it banget di harga Rp650.000. Selama di perjalanan guncangannya terbilang cukup baik, peredam suaranya juga oke, dan selama perjalanan AC-nya ini di setel pas-pas aja, nggak bikin kepanasan dan juga nggak bikin kedinginan. Tapi kalau dibilang adem banget juga enggak ya teman-teman. Mungkin itu aja untuk perjalanan naik kereta api tambahan Imperial kali ini. Seneng banget bisa naik salah satu kereta mewah yang bisa dibilang sebagai cikal bakalnya kereta luxury. Kurang lebih selama 20 menitan ke depan akan tiba di tujuan stasiun Yogyakarta, jadi sekalian siap-siap dulu.
berhenti di stasiun tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Periksa dan tentukan barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal atau terbuka di dalam rangkaian kereta. Kemudian pengemudi kereta api Indonesia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan pada transportasi kereta. Sampai jumpa kembali pada perjalanan berikutnya. Persiapan stasiun tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Remnya kasar banget, kenceng banget barusan suara remnya. Padahal dari tadi normal-normal aja ada perasaan. Sekarang jam 14 lebih 43 menit masuk di stasiun Tugu Yogyakarta. Terlambat 1 menitan lah ya. Kereta tambahan baru sampai. Tadi kereta Taksaka yang nyusul di Pasir Bungur, dia mau berangkat 2 menit lagi. Alhamdulillah sudah tiba di tujuan akhir, stasiun Yogyakarta. Loh, malah ketemu KRL yang ini. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, kurang lebih selama 7,5 jam dari kota Jakarta, sekarang saya sudah tiba di kota Yogyakarta, stasiun Tugu. Itu saja barusan untuk perjalanan naik kereta api tambahan di kelas Imperial yang menjadi salah satu kereta mewah di Indonesia dan juga cikal bakal dari kereta luxury. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.